Kalian pasti tahu kan, salah satu yang membuat Indonesia nggak bisa menjadi negara maju adalah korupsi. Menurut data dari Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun rupiah selama 10 tahun terakhir. Kurun waktu 2013 sampai 2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Gila nggak guys? Tetapi tahu nggak sih kalian, ternyata budaya korupsi ini sudah ada dari zaman kerajaan sampai sekarang yang sudah mendarah daging seperti menjadi budaya di bangsa ini. Di video ini saya tidak menyalahkan pihak-pihak terkait ya, tapi semoga dapat menjadi lebih baik. Oke, langsung saja kita intro. Oke, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, guys. Banyak hasil tambang, hasil pertanian, hasil perikanan, dan lain-lain. Salah satunya yang membuat bangsa ini sulit menjadi negara maju atau negara yang lebih sejahtera adalah kasus korupsi yang sangat-sangat tinggi. Dan ternyata guys, korupsi di Indonesia ini sudah ada dari zaman dulu. Pada zaman kerajaan, meskipun dokumentasinya tentang praktek korupsi ini pada masa ini tidak lengkap, tetapi berbagai catatan sejarah dan literatur menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah bangsa ini sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia. Kerajaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit, birokrasi yang besar dan kompleks memberikan peluang bagi pejabat untuk melakukan korupsi. Mereka seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk menumpuk kekayaan pribadi melalui penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Upeti dan pajak. Pejabat lokal yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak dan upeti dari bawahan seringkali mengambil sebagian besar dari hasil tersebut untuk diri mereka sendiri, sebelum menyerahkan ke pusat atau kerajaan. Pengaruh adipati dan tumenggung. Para adipati atau penguasa daerah dan tumenggung atau pejabat militer sering terlibat dalam korupsi. Mereka memiliki kekuasaan yang signifikan dan sering menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Pada kerajaan Mataram, pejabat tinggi kerajaan Mataram seringkali menggunakan jabatan mereka untuk mengumpulkan kekayaan. Praktek ini termasuk penyuapan, pemberian jabatan kepada kerabat atau teman dekat. Penggelapan dana kerajaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun dan kesejahteraan rakyat seringkali disalahgunakan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk penggelapan pajak dan dana dari perdagangan. Sistem patronase, di mana pejabat tinggi melindungi dan memberikan imbalan kepada bawahannya yang loyal, juga memfasilitasi korupsi. Ini menciptakan lingkungan di mana korupsi menjadi endemik dan sulit diberantas pada masa itu. Selanjutnya, budaya korupsi di Indonesia pada zaman VOC atau zaman penjajahan Belanda. Korupsi pada zaman VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie atau perusahaan Hindia Timur Belanda yang memiliki sejarah panjang dalam konteks kolonial di Indonesia. VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda yang memberikan monopoli atas perdagangan di Asia Timur. Mereka memiliki kekuasaan besar termasuk hak untuk mendirikan koloni, berperang, dan membuat perjanjian dengan penguasa setempat, seperti pada kerajaan-kerajaan di Indonesia kala itu. Kekuasaan ekonomi dan politik VOC. VOC bukan hanya perusahaan dagang, tapi juga entitas politik yang memiliki kekuasaan luas di wilayah yang mereka kuasai, terutama di Indonesia. Lantas apa sih bentuk-bentuk korupsi pada zaman ini atau pada zaman VOC ini? Yang pertama adalah penyuapan dan nepotisme. Pejabat VOC sering terlibat dalam praktek penyuapan untuk mendapatkan posisi penting atau keuntungan pribadi. Nepotisme juga terjadi di mana pejabat-pejabat tinggi sering memberikan posisi strategis kepada kerabat atau teman dekat mereka. Yang kedua adalah penggelapan dana dan pencurian dana. Banyak pejabat VOC yang menggelapkan dana perusahaan untuk memperkaya dirinya sendiri. Mereka seringkali mengambil sebagian dari keuntungan perdagangan atau mengalihkan barang dagangan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah eksploitasi dan pemerasan. VOC mengeksploitasi sumber daya lokal dengan cara yang tidak etis, termasuk pemerasan terhadap petani lokal dan pengusaha kecil. Para pejabat VOC sering memaksakan pajak dan upeti yang tinggi terhadap penduduk lokal Indonesia.
Contoh kasus korupsi pada zaman ini. Yang pertama, Jan Pieterszoon Koen. Sebagai salah satu gubernur jenderal VOC yang terkenal, Jan Pieterszoon Koen juga terlibat dalam praktek-praktek korupsi pada waktu itu. Ia dikenal menggunakan kekuasaan dengan cara otoriter dan seringkali mengambil keuntungan pribadi dari perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, korupsi di kalangan pejabat rendah. Tidak hanya tingkat tinggi, korupsi juga merajalela di kalangan pejabat rendah VOC. Mereka seringkali meminta suap dari pedagang lokal untuk melancarkan bisnis atau menutupi praktek-praktek ilegal mereka. Selanjutnya, korupsi di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan memiliki perjalanan yang kompleks dan telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika politik dan ekonomi di negara Indonesia. Pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966, setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami masa transisi yang penuh tantangan. Di bawah pemerintahan Soekarno, negara berusaha membangun diri dengan cepat, tapi masalah korupsi mulai muncul. Program ekonomi nasional. Pada periode ini, pemerintah mencoba membangun program ekonomi nasional. Namun, kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat menyebabkan penyelewengan dana dan praktek korupsi pada masa itu. Dalam upaya mempercepat pembangunan, birokrasi yang besar dan kompleks memberikan peluang bagi pejabat untuk melakukan korupsi. Sistem patronase atau dukungan, dorongan, hak istimewa, atau bantuan keuangan juga memperparah situasi ini. Selanjutnya pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memasuki era Orde Baru yang ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun korupsi menjadi sangat terstruktur dan sistematis. Korupsi sistematis. Soeharto dan lingkaran di dalamnya terlibat dalam korupsi besar-besaran, menggunakan perusahaan negara dan proyek pembangunan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme menjadi istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan situasi pada masa itu. Terdapat kasus-kasus besar. Banyak proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan industri menjadi sarang korupsi. Misalnya proyek pengadaan listrik, telekomunikasi, dan minyak seringkali diselewengkan. Selanjutnya pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era reformasi. Ini adalah periode di mana pemberantasan korupsi menjadi agenda utama di negeri ini. Berbagai lembaga anti korupsi didirikan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka telah berhasil menangkap banyak pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk menteri, gubernur, dan anggota parlemen. Kasus besar di era reformasi. Yang pertama adalah kasus Bank Senturi. Skandal Bailot Bank Senturi yang melibatkan dana triliunan rupiah. Yang kedua, kasus EKTP. Skandal proyek pengadaan EKTP atau KTP elektronik yang melibatkan banyak pejabat tinggi dan kerugian negara yang sangat-sangat besar. Yang ketiga, kasus Nazarudin. Kasus korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin terkait proyek Wisma Atlet SEA Games. Dari sejarah kasus korupsi ini membuat tantangan tersendiri dalam pemberantasannya. Intervensi politik. KPK dan lembaga anti korupsi lainnya seringkali mendapatkan intervensi politik yang berusaha melemahkan kewenangan mereka. Budaya anti korupsi. Korupsi masih menjadi bagian dari budaya birokrasi di banyak tempat di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi ini membutuhkan perubahan sistematis yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Reformasi hukum. Reformasi hukum terus dilakukan untuk memperkuat sistem anti korupsi, namun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk lemahnya penegakan hukum dan masih adanya celah dalam peraturan perundang-undangan. Dari sejarah ini menggambarkan bahwa korupsi sudah membudaya di bangsa ini. Ibarat penyakit, korupsi di bangsa ini sudah menyusup ke peredaran darah, dari sekup yang paling kecil sampai mega korupsi. Saya akan menjelaskan korupsi di era modern atau di zaman sekarang, dimulai dari rakyat sampai penyelenggara pemerintah. Nanti saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.